Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita berjumpa lagi dalam channel saya, Dewi Padusi. Belajar hukum bersama Dewi Padusi Daeng Muri. Materi sebelumnya telah saya bahas berkenaan dengan asas hukum acara material waris yang telah saya sampaikan minggu lalu. Dan pada saat ini saya akan melanjutkan asas hukum acara waris secara formil. Nah, di sini saya akan menjelaskan asas hukum formil waris tersebut. Asas hukum acara waris atau asas hukum formil waris adalah prinsip atau dasar tentang proses penyelesaian perkara waris melalui pengadilan, atau prinsip atau dasar tentang bagaimana pengadilan melakukan pemeriksaan perkara waris. Yang perlu kita perhatikan asas-asas dalam hukum acara waris tersebut. Yang pertama, asas personalitas keislaman, yang dimana pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodako, dan ekonomi syariah. Yang kedua, asas persidangan terbuka untuk umum. Selama pemeriksaan perkara gugat waris dari awal sampai akhir, sidang digelar terbuka untuk umum. Yang ketiga, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana berarti proses beracara tidak rumit. Peradilan sederhana artinya peradilan yang acaranya jelas, mudah dipahami, dan tidak terbelit-belit. Yang ketiga, asas cepat. Asas cepat maksudnya menyelenggarakan peradilan yang cepat selesai, tidak memakan waktu lama. Hakim akan memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang sengaja mengulur-ulur waktu untuk menghadiri sidang. Pemanggilan pihak-pihak melalui jurusita. Yang keempat, asas tidak membeda-bedakan para pihak. Yang kelima, asas keaktifan hakim memberi bantuan kepada pihak-pihak yang berkara. Maksudnya adalah ketua pengadilan berwenang memberi nasihat atau bantuan kepada penggugat atau kuasanya dalam mengajukan gugatan. Ketua pengadilan berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan penjelasan dengan cara upaya-upaya hukum serta alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Yang keenam, asas kepasifan hakim dalam menentukan luasnya sengketa. Maksudnya adalah hakim harus bersifat pasif, dan hakim tidak boleh menentukan luasnya sengketa, karena yang berhak menentukan pokok sengketa adalah para pihak yang berperkara. Yang ketujuh, asas pemeriksaan perkara mengacu pada adanya pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Dalam perkara gugat waris yang menjadi objek pemeriksaan adalah penetapan tentang pewaris, ahli waris, dan harta warisan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedelapan, asas pemeriksaan harta bersama terlebih dahulu sebelum pemeriksaan waris. Jadi ini penting sekali agar kita menilai atau memeriksa harta bersama terlebih dahulu sebelum pemeriksaan waris. Dalam memeriksa perkara gugat waris, hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah dalam perkara tersebut ada harta bersama atau tidak. Jangan sampai ada harta yang dibagi-bagikan kepada ahli waris, di dalamnya
ada hak orang lain yaitu suami atau istri. Contoh, pewaris memiliki istri lebih dari satu, maka harus dijelaskan sejak kapan harta peninggalan pewaris itu diperoleh. Karena harta yang dimiliki bersama pada saat masih terikat dalam suatu perkawinan. Hakim juga berhak memaksa atau memeriksa kapan harta peninggalan pewaris diperoleh dan dapat diketahui kapan pewaris pernah menikah dengan beberapa perempuan dalam waktu tidak bersamaan atau terpisah. Yang kesembilan, asas pemeriksaan perkara bertingkat. Perkara waris tidak mengenal kadaluarsa, maka perkara waris dapat diajukan kapan saja, sehingga akibatnya banyaknya orang mengajukan perkara waris setelah lama jaraknya sejak pewaris meninggal dunia. Dengan kesemuanya ini, pembagian harta warisan untuk ahli waris sudah bertingkat-tingkat. Oleh karena berlarut-larut harta warisan tidak dibagi. Yang 10, asas perlunya pemeriksaan setempat, yang dimana pemeriksaan dilakukan di ruang sidang pengadilan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hakim dapat memeriksa di tempat objek sengketa seperti rumah, tanah, kebun, dan lain-lain. Objek sengketa waris banyak berkenaan dengan barang tidak bergerak, sehingga perlu dilaksanakan pemeriksaan setempat. Yang ke-11, asas biaya perkara ditanggung pihak yang kalah. Pasal 192 ayat 1, barang siapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi asas ini tidak berlaku untuk perkara cerai telak, cerai gugat, gugatan hak asuh anak, dan gugatan harta bersama. Demikian asas hukum waris yang telah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.